Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke, di video kali ini kita akan langsung aja ya. Video kali ini kita akan coba belajar mengenai fungsi if. If ya, pakai F, pakai S. Jadi ada if, ada is, pakai if, gitu ya. Jadi ada S-nya. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan fungsi if, gitu ya. Ini ada fungsi baru yang namanya if. Cuman sayangnya ini hanya bisa diakses kalau teman-teman berlangganan Microsoft 365 atau Office-nya Office 2019. Saya rasa teman-teman sekarang sih udah banyak yang menggunakan Office 2019 karena ada beberapa fitur baru yang ditawarkan terutama untuk Excel. Ya salah satunya ini if. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu if itu sintaksnya kayak gini nih. Nah, logical test-nya apa? Kemudian kalau logical text-nya true itu nilai-nilai yang keluar apa, kalau false atau salah nilai yang keluar apa. Nah, bedanya kalau di if itu dia punya banyak logical test. Jadi banyak apa bisa banyak gitu ya. Ada logical test satu, kemudian value-nya kalau benar benar logical test yang pertama apa gitu ya. Yang kedua logical test dua apa dan seterusnya. Nah, lebih lebih enak kalau kita langsung coba dicontoh gitu ya. Kita ketik aja, jadi intinya mungkin kita pakai contohnya di eh, KPI score gitu ya. KPI score-nya ini eh, kita terjemahkan ke apa tabel yang ini. Jadi kalau di bawah 60 maka dia skornya termasuk di kelas rendah gitu ya. Kemudian kalau 61 sampai 75 dia sedang, lebih besar dari 75 dia tinggi gitu. Nah, ini bisa menggunakan if. Bisa juga menggunakan if. Bisa pakai if atau if. Kita coba pakai if dulu ya. Kalau if, logical testnya itu kayak gini. If ini, ya, if ini lebih besar, oh sorry, kita kasih dulu ya. Kita kasih 60, karena kita nggak bisa ngambil dari sini. Harus ngambil dari sini. Jadi sama dengan if, kita pakai if skor ini lebih kecil dari 60 sama dengan ini ya, maka ambil kelas rendah. Nah, ini kan kita sudah masuk value if false. Jadi artinya kalau tidak lebih besar, kalau tidak lebih kecil dari 60, artinya lebih dari 60, itu gimana? Nah, ini kita harus bikin if lagi. If, gitu ya, if lagi, logical test-nya, KPI score-nya eh, tidak lebih kecil dari 60, kemudian kita logical test kedua adalah kita pakai yang ini, lebih besar dari 75, maka ambil kelas yang tinggi gitu ya. Kemudian kalau ini bukan lagi, maka ambil yang tengah langsung nih, langsung value-nya langsung. Ingat ya, ini bedanya nanti dengan yang if. Kita kurung tutup, tapi kurang ininya, kurang kurung tutupnya. Nah, jangan lupa ini apa parameter-parameter yang tadi kita kunci pakai F4 ya, tekan F4. Dan tiganya kita juga harus kunci. Jadi ini kita kan nggak mau ngopi ke bawah nih. Ini nggak boleh geser, maka kita kunci. Ini kita kunci, ini kita kunci, ini kita kunci. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Tekan Ctrl V atau tekan aja Enter gitu ya. Nah, sudah dapat nih. Nah, kayaknya sudah benar semua. Nah, sekarang kita coba kalau kita ketiknya pakai if. If sama nih. Jika ini lebih kecil dari 60, maka ambil ini. Kemudian, nah ini kalau tadi itu masuk ke apa nilai jika salah, maka ini masuk ke logical test kedua. Maka jika tidak lebih kecil dari 60, maka kita ambil logical test kedua adalah langsung nih, nggak usah pakai ketik if lagi ya. Langsung masuk jika KPI skornya
lebih besar dari 75, ambil kelas yang tinggi. Gitu ya. Nah, ini agak beda. Yang ketiga ini, kita kan mau ambil yang sedang gitu ya, yang sedang. Nah, ini agak beda karena logical testnya kita harus ada dua kan. Ya antara lebih besar dari 60 dari 60, tapi juga tidak lebih besar dari 75. Jadi antara 61 75. Nah, ini kita pakai logic N gitu ya. N. N ini artinya logic yang pertama adalah jika ini skor KPI skornya lebih besar sama dengan 60 gitu ya, karena ini kan eh, lebih kecil dari 60, maka 60 ikut nih. Sorry. Jika ini lebih besar dari 60, lebih besar sama dengan 60, dan ini ada dan-nya ya, logical keduanya, dan N ini kan ada dua kondisi yang harus sama-sama terpenuhi. Jadi yang harus terpenuhi, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Skor ini harus lebih besar sama dengan 60 dan lebih kecil sama dengan 75. Kita ketik lagi G3 lebih kecil sama dengan 75, maka value-nya adalah ambil yang sedang. Kita tutup, harusnya udah. Sorry, ini harusnya kita tutup di sini dulu. Nah, baru kita oke. Nah, harusnya nilainya sama. Sorry, tadi belum. Jadi kelupaan nih tadi. Ingat ya, yang tadi ini kita kunci F4, ini kita kunci F4, kecuali ini ya, ini enggak, karena ini akan ngikut ketika kita copy ke bawah, maka ini nggak bisa dikunci. Kalau ini kan nggak boleh ikut nih, nggak boleh ikut ke bawah gitu ya. Kita kunci ini parameter-parameternya, kita kunci, G3 nggak perlu, L5 oke, kunci, ini kunci. Kita copy, harusnya nilainya sama. Sama ya? Ya, oke. Nah, teman-teman bisa milih nih, bisa menggunakan if atau if. Ada satu lagi contoh yang mungkin akan lebih tepat menggunakan if gitu, karena ini tepat gitu ya. Jadi misalnya kita ambil di sini gitu ya. Kita punya tabel gaji. Jadi kalau levelnya manager dia gajinya 8 juta. Kalau levelnya supervisor maka dia gajinya 5 juta. Kalau staff gajinya 3 juta gitu ya. Anggaplah gini. Kita delete dulu. Kita pakai if di sini. Nah, sama dengan if. Jika ini sama dengan gitu ya, jabatannya sama dengan manager itu. Jangan lupa dikunci yang ini. Kita kunci sekarang aja boleh. Maka ya gajinya 8 juta. Oke, sekarang yang kedua, jika ini jabatannya sama dengan supervisor, maka, sorry, dikunci dulu. Jangan lupa, set F4, maka gajinya 5 juta. Kemudian, jika ini yang berikutnya, jabatannya itu sama dengan staff, maka gajinya hampir lupa. F4, maka gajinya 3 juta. Itu ya, gampang ya, kita tinggal copy ke bawah. Ups, ada yang salah. Sepertinya. Ada yang belum dikunci. Ini yang belum dikunci. Yang terakhir. Oke, kita copy lagi. Iya, loh, ada yang salah lagi. Ups, ada lagi yang belum dikunci. Nah, ini kenapa kok pentingnya dikunci itu ya? Ini ya. Kalau kita kunci. Jadi dia ketika ini kalau nggak dikunci nih, lihat ya. Ini kan awalnya di sini.
Nah, ketika nggak dikunci, dia keturun. Tuh, turun terus. Kayaknya harus kita kunci. Ya, ini belum dikunci. Ternyata ini kunci, ini dikunci juga. Oke. Kuncinya cukup tekan F4 ya. Nah, sekarang udah bener nih. Gitu. Ini lebih gampang gitu ya. Lebih mudah dibacanya. Kalau ini kan udah kelihatan lebih mudah dibacanya. Nah, kalau pakai if itu nanti bersarang seperti ini dan mungkin agak panjang gitu ya. Kalau ini lebih cepat kayaknya. Oke, oke, gitu aja. Eh, Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Eh, like jika teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa subscribe, share jika teman-teman merasa ini berguna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.